Kita bukan siapa-siapa. Kita di atas pundak sudah ditetapkan menjadi khalifah fil ard atau menjadi hamba Allah. Jangan lupa di subscribe YouTube channel Al Safar Channel dan jangan lupa nyalakan notifikasi. Kita bukan siapa-siapa. Kita di atas pundak sudah ditetapkan menjadi khalifah fil ard atau menjadi hamba Allah. Tapi kita tidak saja menjadi hamba Allah, terkhusus dan termulia kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika menjadi hamba panggilannya ayuhan nas. Tapi jika menjadi umat Muhammad maka dipanggil dengan orang-orang beriman, ayyuhalladzina amanu. Ketika menjadi orang-orang beriman, maka di depan mata kita adalah menyongsong hari akhir itu dengan mudah, menyongsong masa depan itu dengan sukses, menyongsong pertemuan dengan Allah itu sangat baik. Wahai teman-teman, pelacur bisa masuk surga hanya karena mengambil sepatunya untuk dimasukkan air demi seekor hewan yang bernama anjing. Masa umat Muhammad yang beriman tidak bisa masuk surga dengan lahan dakwah? Oke, silakan pegang dada kanan kalian. Katakan kepada diri kalian, ya Allah. Ya Allah. Katakan dalam hati, ya Allah. Ya Allah. Hari ini Saya saya begitu tenang dalam jiwa saya. begitu tenang dan berdosa. Jika selama ini perjalanan hidup saya, perjalanan hidup saya lika-liku, setelah saya menjadi anggota PBI, sudah menjadi anggota PBI dalam training, dalam suasana pendidikan, saya dibesarkan untuk memahami sesungguhnya posisi saya menjadi hamba sekaligus menjadi umat Muhammad. Ketika posisi aku mengetahui, maka rantai maksiat, dosa, kesalahan yang saya lakukan di masa lalu membayangiku dalam hidup, menemaniku dalam perjalanan hidup. Ya Allah, aku bersyukur Engkau mengantarkan aku di PBI dengan sebuah pekerjaan yang kecil. Nilainya di mata manusia juga kecil, tapi orang tidak pernah lihat bahwa aku lakukan itu membuat langit terbuka, alam tersenyum, bahkan Rasulullah yang sudah wafat itu bahagia karena akulah umat yang terpilih di ruangan ini. Maka itu, ya Allah, wakafkan diriku dengan pekerjaan yang mulia ini untuk melayani hamba dan umat Rasul Muhammad SAW, terutama ulama. Banyak ulama yang wafat dalam 2 tahun yang lalu. Kemana saya berdiri, padahal mereka adalah pewaris Nabi. Mereka adalah penunjuk jalan lurus bagi manusia di atas muka bumi di negeri kami. Tapi aku tidak pernah berdiri dengan sadar untuk melayani mereka. Maka ya Allah, jadikan PBI menjadi arafah kehidupan untuk saya berkiprah, membangun kesejahteraan untuk keluarga kecilku, membantu ayah ibuku, tetangga, famili, ulama, terutama agama ini ya Allah. Jika aku pernah hilaf dalam agama ini, maka ya Allah, berilah aku jalan terbaik untuk memperbaikinya lewat PBI dan training hari ini. Aku ingin hijrah yang benar-benar bijak bersama PBI, membangun umat, bangsa, dan negara di Republik yang aku cintai. Ya Allah, sebelum saya melepaskan tangan dari dadaku, izinkan aku dari ruangan ini menyampaikan salam kepada kekasihmu Rasul Muhammad SAW.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Salawatullah alaika. Warahmatullahi Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kami adalah umat yang istiqomah di bidang kesehatan. Kami akan menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa bekam adalah ajaran kekasih Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akan berusaha berdakwah dengan bekam ini, berusaha untuk merawat umat karena dakwah ini, dan kami juga berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah Al-Quran Karim untuk memperbaiki perjalanan hidup kami. Tempat perjalanan hidup kami ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. rahmat datang darimu, Rahmat datang dari rizki datang darimu, rezeki datang dari keberkahan datang darimu, ridho datang darimu. Maka berkahi kami, ridhoi kami, rahmati kami dalam keluarga besar Rahmati kami Persatuan Bekam Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ajari kami persaudaraan yang kuat, ukhuwah yang kuat, semangat melayani umat yang kuat, selamat berdiri di bumi Indonesia dengan dakwah yang kuat. Dan kami hadir di sini untuk membuat Rasulullah senyum. Jika pada masa lalu kami membuat Rasulullah kecewa, maka ya Allah, izinkan kami ini membuat Rasul Muhammad SAW senyum, dan kelak nanti kami akan diakui menjadi umat yang berjuang dengan hidup nabawi bekam di dunia ini ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjadi pembekam dan sudah disarankan untuk menjadi anggota PBI. Dia juga belum mengabarkan dirinya. Satu hal yang dia jawab ketika kami diskusi dengan dirinya, ketika kita bergabung di PBI, kita adalah keluarga besar, keluarga yang membuat Rasulullah senyum. Dia justru diam dan tidak mau bergabung. Suatu saat ketika pemerintah memanggil dia dan bertanya, apa nama organisasimu? Dia tidak bisa menyebut nama organisasinya. Terus ditanya, kenapa kau bekam? Jawabannya cuma satu, saya ingin menjalani pengobatan Nabi. Kan lembaga itu ada di Indonesia sangat banyak. Lalu dia langsung mengaku, itulah kesalahan besar saya. Bapak Ibu, silaturahmi itu penting. Berkumpul itu ukhuwah yang paling tinggi. Bersama itu energi bumi yang paling tinggi di muka langit. Boleh jadi di antara kita Bapak lebih tahu daripada saya, Bapak lebih mulia daripada saya. Tapi kalau kita tidak bertemu, kita tidak akan pernah berbagi. Marilah kita menjaga bumi ini, karena bumi ini Allah ciptakan hanya untuk orang-orang soleh. Dan orang-orang soleh itu adalah Bapak Ibu yang hidup di ruangan ini. Amin. Orang-orang soleh itu yang dihidupkan dari Muhammad SAW. Maka dengan training ini kita harus tampil menjadi orang soleh yang lain. Amin. Karena Ustaz Fadan pernah mengalami, ada seorang ibu, anaknya narkoba, kurang lebih 7 tahun. Anak ini tidak bisa tidur siang malam, sehingga tubuh badannya makin kurus. Ibunya membawa dia ke Belanda untuk berobat. Berapa besar biaya yang dipakai untuk berobat, anak juga tidak sembuh. Dari Belanda pindah ke Jerman, anak ini juga tidak sembuh. Uangnya hanya habis untuk pengobatan. Dari Jerman pindah ke China, Guangzhou, juga tidak sembuh. Terakhir dibawa ke Penang, juga tidak sembuh. Suatu saat diceritakan oleh sepupunya, Bu, bagaimana kalau kita ke Ustadz saya di Bekasi, siapa tahu anak ibu bisa sembuh.
tepat jam 4 sore di tahun 2017. Ibu ini datang bersama sepupu yang memberitahu itu. Baru mereka datang, rumah kita sederhana. Tipenya juga tipe 45. Begitu ibu ini masuk, dilihat keadaan di ruangan itu langsung ibu. Saya sudah berobat ke luar negeri. Belanda, Jerman, Cina, Penang, Malaysia. Anak saya tidak sembuh. Apalagi ke tempat ini, mana mungkin sembuh. Lalu dia maki-maki semua santri-santri yang melayani dia di saat itu. Dan lebih sadis lagi, ibu ini mengambil sepupunya tadi, lalu dia tutup kepala sepupunya dengan ember, lalu dia pukul di rumah sehat itu. Saya nonton dia sedang marah, sampai marahnya habis-habisan. Selesai marah dan saya bilang, Bu, ibu sudah selesai marah? Sudah habis marahnya? Kalau sudah belum habis marah, Bu, itu ada kopi radit, ibu boleh minum. Setelah dia minum itu kopi radit, saya mulai bilang, Bu, kita mulai dengan baca Al-Fatihah. Kami di sini tidak akan bisa menyembuh siapapun. Kami tidak berhak, karena itu haknya Allah. Kami tidak bisa mengangkat penyakit dari tubuh badan hamba siapapun, termasuk anak ibu, karena itu bukan hak kami. Itu haknya Allah. Dan ibu sudah menghabiskan biaya yang besar datang ke Belanda, ke Jerman, ke Guangzhou, China, ke Penang, Malaysia. Anak ibu tidak sembuh. Karena mereka bukan maha penyembuh. Mereka bukan maha pengobat. Yang mengobati manusia di bumi adalah Allah. Maka wajar ibu menggunakan hawa nafsu, bangga dengan rumah sakit yang besar, tapi buktinya anak ibu tidak sembuh. Bu, mau saya lanjutkan baca Al-Fatihah? Iya, lanjutkan Pak Ustaz. Al-Fatihah selesai, kita masuk Al-Fatihah kedua, Al-Fatihah ketiga, kami bawa anaknya masuk ke ruangan yang ada 77 jenis ramuan ada di dalam. Dan baru 5 menit langsung anaknya tertidur, mencium itu. Ramuan itu langsung dibawa dan tempat terapi masuk ke mobil. Jam 4 sore lewat 37 menit dibawa pulang sampai ke rumahnya. Jam 9 pagi baru bangun tidur. Ketika anaknya sudah bangun tidur, tapi sebelum anaknya bangun tidur, ibunya tiap saat menelpon, Pak, membunuh anak saya ya? Ini tidak bangun-bangun. Saya bilang, Bu, sabar Bu. Anak ibu kan 7 tahun tidak tidur. Ini baru kena ramuan 5 menit terus tertidur. Sabar, nanti akan Allah kembalikan. Jam 9 pagi, dia kaget anaknya bangun. Lalu dia bawa suami dan anaknya. Mereka bawa uang waktu itu kurang lebih 3 miliar. Allah. Saya tolak. Pak, Bu, kami tidak butuh uang. Bapak Ibu datang sudah bilang sembuh. Tugas kami bersujud syukur kepada Allah, karena Allah dengan wasilah ini Allah berbuat sembuh. Kalau bisa Bu, anak ini dibawa lagi. Kalau tadi baru buang, belum ada jarum, dibawa kembali, dibekam. Subhanallah, anak yang kurus ini sekarang berubah menjadi gemuk. Sekali lagi, layani orang karena Allah dan Rasul. Walaupun kita dimaki, terimalah, bahagia dalam keadaan itu. Karena boleh jadi melalui kita mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi melalui pertemuan lembaga ini membuat mereka akan bersama-sama dengan kita di surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Maka marilah dengan kekuatan iman yang kuat, persaudaraan yang kuat,
keunggulan dari dakwah Bekam melalui PBI ini kita kampanyekan kemana-mana, termasuk kepada saudara kita yang bukan beragama Islam. Karena mereka orang kafir adalah saudara yang perlu diimankan. Allah memanggil mereka dalam Al-Quran dengan kalimat ya ayyuhalladzina kafaru, karena dia belum beriman. Allah memanggil antum dengan ya ayyuhalladzina amanu, karena antum sudah beriman. Teganya engkau biarkan orang tetap kafir seperti itu. Tahun 88 Ustaz Fadlan dialog dengan seorang pendeta namanya Alexander. Di saat pagi saya ceramah, ternyata salah satu peserta yang hadir adalah pendeta Alexander. Saya bilang begini dalam ceramah kepada ibu-ibu, tidak ada agama di dunia ini yang diberi peluang dan kesempatan oleh Allah kecuali agama Islam. Dan peluang itu hanya diberikan kepada umatnya Muhammad. Agama lain selalu ada wakilnya. Mereka memilih Yesus menjadi wakilnya di bumi. Dosa mereka dibebankan kepada Yesus Kristus menurut mereka. Padahal Yesus tidak pernah mengatakan itu kepada mereka. Mereka saja yang tiap hari memikirkan bahwa dosa mereka, mencuri mereka, membunuh yang mereka lakukan, itu sudah ditebus oleh Yesus Kristus karena mati di tiang salib. Sebuah pandangan sesat pada penduduk bumi. Karena Yesus tidak pernah mengatakan itu. Setelah saya ceramah, saya turun. Beliau salaman dengan saya dan dia bilang, Pak Ustadz, saya pendeta di sini. Aduh, maaf, saya tadi ceramah seperti begitu. Mohon maaf kalau antum tersinggung. Iya, saya tersinggung. Oh, saya tidak tahu kalau antum di sini adalah acara orang Kristen. Di sini acara orang Islam. Saya tidak tahu kalau abang ada di sini. Bagaimana kalau Pak Ustadz kita dialog antar umat beragama? Saya tidak mau. Saya tidak suka dialog antar umat beragama. Kenapa? Saya bawa anak-anak saudara saya Islam, abang bawa saudara-saudara saya Kristen. Di ruangan kita dialog terus berkelahi dulu-duluan, saya tidak mau. Kalau mau dialog dengan saya cuma 4 strategi, 4 persyaratan. Dialog di tempat yang ada AC, ada tempat tidurnya 2, dan tempat dialog harus abang yang bayar. Yang kedua, kita tidak bahas Islam dan Al-Quran. Kita bicara Kristen dan beda. Dan yang ketiga, nanti dalam dialog, kalau agama Islam salah, saya dengan ikhlas masuk Islam. Yang keempat, bagaimana kalau agama Islam benar? Sikap abang pendeta bagaimana? Ya, saya juga harus masuk Islam.